Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita mulai lagi kajian rutin setelah jeda 1 bulan lebih sedikit 1 bulan Ramadan dan beberapa hari di bulan Syawal. Kajian kita malam ini masih melanjutkan pada kitab shalah. Jadi yang sudah kita bahas kemarin tentang salat, gerakan, dan sudah kita praktekkan tata cara salat. Masih berkaitan dengan masalah salat adalah salat sunnah rawatib. Ar-rawatib jamak dari ar-ratib, dari kata rataba, artinya adalah sabata wastaqarra wadama. Jadi rawatib itu sesuatu yang tetap, terus-menerus dan berkelanjutan. Wasummiyat as-sunan ar-rawatib, dan dinamakan dengan sunnah rawatib bidzalika. Jadi kenapa sholat sunnah ini dinamakan dengan sunnah rawatib? Limasyru'iyyatil muwadhabah 'alaiha, karena memang disyariatkan agar sholat ini dilakukan dengan terus-menerus, dengan kontinu. Itu secara bahasa, secara rutin, tekun, dan terus. Dalam penjelasan Asy-Syafi'iyah, ini para ulama dari madhab Asy-Syafi'i, bahwa ar-rawatib itu adalah as-sunan at-tabi'ah li ghairiha. Jadi sunnah, amalan-amalan sunnah yang mengikuti ibadah lain. Jadi ada satu ibadah fardu, maka ada sholat sunnah atau ada ibadah sunnah yang menyertainya. Maka ibadah sunnah yang menyertai ini disebut dengan rawatib. Dan para fuqaha, jadi para ahli fikih, biasanya menyebut rawatib ini karena memang sholat sunnah itu ada disebabkan ada sholat fardu. Maka maksudnya begini, tidak ada ba'diyah zuhur kalau tidak ada zuhur, tidak ada qobliyah subuh kalau tidak ada subuh. Maka ini sholat penyerta. Tetapi dalam penjelasan Asy-Syafi'i, yang penting jika sholat itu dilakukan secara terus-menerus dan rutin, itu sudah disebut dengan rawatib. Maka dia menyebutkan seperti sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha, sholat tarawih, itu termasuk sholat yang dilakukan memang terus-menerus. Jadi orang selalu berusaha ajak, ya. Nabi SAW selalu melakukan sholat ini. Maka ini disebut dengan rawatib. Bahkan Imam Asy-Syafi'i atau para ulama dari mazhab Asy-Syafi'i tidak hanya membatasi pada masalah sholat saja. Jadi setiap ibadah fardu
kemudian disertai di sekitarnya oleh ibadah sunnah, maka ibadah sunnah itu namanya rawatib. Sehingga puasa Syawal termasuk rawatib. Kenapa? Karena ada menyertai puasa Ramadan. Jadi kalau setelah sholat itu ada ba'diyah, setelah Ramadan ada puasa Syawal 6 hari. Mudah-mudahan sudah pada puasa ya? Alhamdulillah. Hah? Sudah, mudah-mudahan sudah. Oh banyak masih banyak undangan, masih banyak halal bihalal ya? Masih ada. Ya. Alhamdulillah. Jadi maka walam yuqassir asy-Syafi'iyyah as-sunan ar-rawatib 'ala sholati. Jadi orang-orang dari para ulama mazhab Syafi'i tidak membatasi rawatib itu hanya pada masalah salat. Bahkan mereka mengatakan lis-shaumi sunanan rawatib. Puasa pun juga memiliki sunnah rawatib kasiyami sittin min Syawal, seperti puasa 6 hari bulan Syawal. Dalam penjelasan Ibnu Rajab malah disebutkan qobliyahnya ada juga, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Nah, banyak puasa di bulan Sya'ban itu kedudukannya seperti qobliyah dalam sholat. Kemudian puasa 6 hari Syawal itu seperti ba'diyahnya, maka disebut dengan rawatib. Dan rawatib ini terbagi menjadi 2. Kita sudah sangat paham ini muakkadah dan ghairu muakkadah. Ada 2 riwayat tentang sholat sunnah yang muakkad. Pertama, hadis dari Ibnu Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, yang aku hafal. Hafidtu itu bisa bermakna aku hafal, tapi bisa bermakna aku menjaga. Maka di dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'ala salat yuhafizun menjaga. Artinya betul-betul dijaga untuk bisa melakukannya. Maka Ibnu Umar mengatakan hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku jaga, satu amalan yang aku jaga dan amalnya aku lihat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 rakaat, 10 rakaat, rakaataini qabla dzuhri wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Wa rakaataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Hadis ini mengatakan fi baitihi. Jadi Nabi sholat ba'diyah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi. 2 rakaat setelah isya juga di rumah. Wa rakaataini qabla sholatis subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka jumlahnya ada 10. Jadi ada penjelasan ba'da maghrib dan ba'da isya itu di rumah. Jadi kalau kira-kira nanti pulang malah tidak sholat ya di masjid aja. Nanti sholat di rumah aja, di rumah ada tamu. Nah, akhirnya mana ya di masjid tidak apa-apa. Tapi kalau kita merujuk pada hadis, memang sholat yang paling utama itu di rumah, kecuali sholat fardu. Jadi supaya rumah kita juga kebagian menjadi tempat untuk sholat. Nawiru buyutakum, sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi ada riwayat lain menyebutkan bukan 10 melainkan 12. Dalam riwayat dari Ummu Habibah, dia mengatakan man sholla, barang siapa yang sholat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam di luar sholat fardu, sintai asyrata raka'ah, 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Sama dengan yang bedanya hanya 1, arba'an qabla dzuhri, sebelum zuhurnya 4. Dalam riwayat Ibnu Umar itu sebelum zuhurnya 2. Dalam riwayat Ummu Habibah dan juga dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan man sabara ala isnatai asyrah, barang siapa yang tekun tidak meninggalkan 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, dakhalal jannah, maka dia masuk surga.
dan Aisyah memberikan penjelasan yang sama, arba'an qabla dzuhri. Jadi bedanya sebelum zuhur itu tidak 2 tapi 4. Masyaallah muslimin, perlu kita pahami 2 hadis ini. Tidak menyalahkan yang 10 juga. Jadi kalau mau 10 juga ada hadisnya. Mau 12 juga ada hadisnya. Cuma ada syarah ya. Syarah tentang hadis ini. Hadis ini riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Maka dalam Tuhfatul Ahfadzi disebutkan kenapa bisa terjadi 2 riwayat ini. Yang satu 10, kenapa yang satu 14. Yang kemungkinan pertama, masing-masing meriwayatkan berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi Aisyah melihat Nabi itu 4. Tapi Umar melihat hanya 2. Sehingga masing-masing meriwayatkan sesuai dengan apa yang dilihat. Atau bisa jadi Nabi kadang-kadang 10 rakaat sehari, kadang-kadang 12. Kemungkinan berikutnya bisa saja kalau Nabi sholat di masjid, beliau hanya 2 rakaat. Tapi kalau di rumah 4. Kenapa? Karena yang lihat istrinya. Aisyah mengatakan, Umar mengatakan Nabi itu saja 4. Jadi Aisyah atau Ummu Habibah melihat Nabi sholatnya 4 di rumah. Ketika Nabi sholat di masjid, Ibnu Umar lihat. Yang dilihat cuma 2. Atau yang terakhir, bisa saja beliau itu 2 rakaat di rumah. Setelah ke masjid 2 rakaat lagi. Jadi sebelum berangkat zuhur sudah 2 rakaat di rumah. Sampai masjid 2 rakaat lagi sehingga jumlahnya 4. Jadi meskipun sudahlah saya 10 saja itu pun berdalil dengan dalil, atau sebagian ulama lebih menekankan 12 saja. Jadi karena bisa jadi kemungkinan pertama bahwa mereka itu meriwayatkan berdasarkan apa yang mereka lihat, didukung dengan hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Aisyah kana yusolli fi baitihi qabla dzuhri. Rasulullah itu sholat di rumahnya sebelum sholat zuhur arba'an, 4 rakaat, thumma yakhruju, kemudian beliau berangkat ke masjid. Berarti memang Aisyah melihat Nabi itu sholatnya 4. Di mana? Di rumah. Gitu. Ibnu Umar melihat hanya 2. Itu Ibnu Umar dia tidak melihat Nabi ketika di rumah. Ibnu Umar melihat Nabi ketika sudah di masjid. Inilah kenapa terjadi perbedaan periwayatan, yang satu 12 rakaat, yang satu 10 rakaat. Tapi mau 10 ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau 12 itu lebih baik. Jangan mikir tidak sholat tidak apa-apa, ya jangan. Karena ini rawatib itu artinya memang amalan-amalan yang selalu, tadi sudah kita sebutkan, terus menerus continue. Jadi dikatakan ini sebagai rawatib karena memang tidak ditinggal oleh Nabi. Jadi nanti ada pembahasan lain bagaimana kalau safar, itu pembahasannya akan ada pembahasan berbeda bagaimana kalau safar. Karena kalau orang menjamak sholat itu tidak ada sholat ba'diyah. Orang antara zuhur dan asar salam langsung qomat kan untuk sholat, sehingga tidak ada ba'diyahnya. Maghrib ke isya juga seperti itu kecuali subuh. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat subuh baik dalam mukim maupun ketika safar. Riwayat yang sudah sering kita dengar, Nabi bersama para sahabat pernah dalam satu safar tertidur sehingga mereka bangun ketika ada sengatan matahari. Artinya matahari sudah naik. Lalu Bilal pun adzan, Rasulullah SAW kemudian sholat qobliyah subuh, baru setelah itu qomat untuk adzan untuk sholat subuh. Meskipun itu sudah lewat gitu ya. Sholat subuhnya itu sudah lewat, tapi karena pentingnya qobliyah subuh, Nabi pun tidak meninggalkannya meskipun waktunya sudah lewat. Ini sudah kita bahas di Masjid Riyadh dengan catatan asal tidak setiap hari. Setiap hari.
Kemudian adapun selain 10 atau 12 itu ghairu muakkada, sangat ditekankan. Tetap dianjurkan tetapi tidak dengan penekanan yang kuat, yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar. Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'a. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Cuma ini tidak dengan takkid ya, muakkad itu tidak ditekankan, tetapi tetap menjadi rawatib, menjadi sholat yang mengikuti sholat fardu, yaitu sholat asar. Dan sholat asar ini memang hanya qobliyah saja. Rasulullah menyebutkan rahimallahu imra'a, Allah merahmati seseorang yang sholat, mendirikan sholat qoblal asri, sebelum sholat asar arba'a, 4 rakaat. Yang kedua tentang 2 rakaat sebelum maghrib, ini yang perbedaan pendapat ini. Ada ndak qobliyah maghrib itu ya? Dalam Asy-Syafi'iyah ya, artinya ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa sholat sebelum maghrib 2 rakaat qobliyah itu sesuatu yang disyariatkan atau dianjurkan. Karena Rasulullah pernah bersabda shollu qoblal maghrib, ya, sholatlah sebelum maghrib. Shollu qoblal maghrib, sholat sebelum maghrib. Kemudian beliau mengatakan shollu qoblal maghrib, sholat sebelum maghrib liman sya'a, bagi yang mau. Nah, itu kan artinya kalau mau ya silahkan. Ini hadis yang mendasari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Juga riwayat dari Anas bin Malik. Kunna bil Madinah, dulu kami di Madinah. Fa idza adzana al muadzinu li sholatil maghrib, kalau muadzin sudah adzan untuk sholat maghrib, ibtadaru as-sawari, maka orang-orang yang datang itu segera mendekati tiang-tiang. Artinya kalau sekarang mendekati sutroh ya, cepat-cepat ke depan supaya bisa segera ada pembatas di depannya. Fayarka'una raka'ataini, lalu mereka pun sholat 2 rakaat. Hatta innar rajulal gharib la yadkhulul masjid, sehingga kalau ada orang asing masuk masjid waktu itu, fayahsibu anna sholata qad suliat, mereka akan mengira sholat maghrib sudah dilakukan tuh. Kenapa? Min kasrati man yusolli, karena semua orang sholat. Jadi begitu adzan maghrib, lalu orang-orang langsung berdiri sholat 2 rakaat. Karena banyaknya orang yang sholat itu, kalau ada orang datang terlambat, mereka ngira dia sholat maghrib sudah dimulai. Kenapa? Karena semua orang sholat itu. Karena banyaknya orang yang sholat. Ini dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Dalam pendapat mazhab Al-Hanabilah, Al-Hanabilah itu pendapat ulama-ulama Imam Ahmad bin Hambal, tidak dianjurkan, tapi diperbolehkan. Tapi tidak sampai dianjurkan. Boleh berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghribi. Dulu kami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami salat 2 rakaat setelah matahari terbenam sebelum salat maghrib. Faqila, lalu ditanyakan kepada Anas, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma, apakah Rasulullah juga ikut salat? Jadi masalahnya kalian para sahabat sholat, tapi Rasulullah ikut sholat tidak? Qala, Anas mengatakan, kana yarona nusallihima, Rasulullah melihat kami sholat. Falam ya'murna walam yanhana, tidak merintah tapi juga tidak melarang. Maka ini menandakan hadis ini bahwa qobliyah maghrib itu boleh. Apa? Rasulullah tidak menyuruh, tapi juga tidak. Apa Rasulullah ikut sholat? Rasulullah melihat kami sholat, cuma beliau tidak menyuruh, juga tidak melarang. Ya, pendapat yang terakhir Al-Hanafiyah memang tidak ada. Jadi sholat qobliyah maghrib itu tidak ada. Kalau Al-Malikiyah makruh malah itu, tidak dianjurkan. Karena
Su'ila Ibnu Umar pernah ditanya anir rak'ataini qoblal maghribi, tentang 2 rakaat sebelum maghrib. Faqala ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi yusallihima untuk sholat sebelum maghrib, wa rakhasa fir rak'ataini ba'dal asri, tapi Rasulullah memberikan rukhsah untuk sholat 2 rakaat ba'da asar. Ini malah ba'da asar ini. Cuma nanti sudah disebar Pak Didik tadi kalau tidak salah, materinya bisa dibaca. Kenapa Rasulullah sampai sholat 2 rakaat ba'da asar? Ada penjelasan bahwa dalam riwayat Bukhari, Rasulullah itu kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu, lalu Ummu Salamah bertanya tentang apa sholat Nabi. Ketika Nabi sholat 2 rakaat setelah asar, maka Rasulullah mengatakan, ya binta Umayyah, sa'alti anir rak'ataini ba'dal asri, engkau bertanya kepadaku tentang 2 rakaat sesudah asar yang aku lakukan. Wa innahu unasun min Abdil Qaisi, karena ada tamu ya. Ada satu kaum yang datang, yaitu dari Abdul Qais. Mereka, ya kedatangan mereka itu membuatku tidak sempat untuk sholat 2 rakaat ba'da zuhur. Maka aku kerjakan sekarang. Jadi sholat Nabi ba'da asar 2 rakaat itu untuk mengganti 2 rakaat ba'da zuhur yang belum dikerjakan. Kemudian sekarang 2 rakaat sebelum Isya. Ini kemarin pertanyaan ya, ada pertanyaan kebetulan pembahasan kita. Apa ada apa enggak itu 2 rakaat sebelum Isya? Hadis yang menjadi dasar secara umum adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Muwaffal. Baina kulli adzanaini sholatun. Di antara 2 adzan itu ada sholat. 2 adzan itu maksudnya adzan dan iqamat. Maksudnya di antara 2 adzan ada sholat. Ibnu Hajar kemudian menjelaskan, yang dimaksud adalah di antara 2 adzan itu ada waktu untuk sholat. Ada waktu untuk sholat. Sehingga disarankan antara adzan dan iqamah itu ada jeda. Jedanya seberapa? Cukup waktu untuk sholat 2 rakaat. Maka dalam hadis ini, di antara 2 adzan, antara adzan dan iqamah ada sholat, maksudnya ada waktu untuk sholat. Ini makna yang pertama. Atau hadis ini di antara adzan dan iqamat ada sholat. Maksudnya apa? Supaya orang-orang kalau dengar adzan cepat ke masjid untuk menunggu qomat. Karena menunggu sholat sama dengan sholat. Orang yang menunggu sholat itu nilainya sama dengan sholat. Sehingga antara adzan dan qomat ada sholat, itu bisa saja artinya kalau sudah adzan berangkatlah ke masjid, tunggulah sampai qomat. Sehingga antara adzan dan iqamat kita dicatat seperti orang yang sedang sholat. Itu ya, jadi pengertiannya ada pengertian yang pertama, ada waktu untuk sholat antara adzan dan qomat, atau orang yang menunggu adzan sampai qomat dicatat seperti orang yang sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Ibnu Jauzi mengatakan fatabayyana anna tatawwu'a bainal adzani wal iqamati jaizun. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat sunnah antara adzan dan iqamah itu diperbolehkan. Dan Ibnu Qudamah kemudian menjelaskan wa yustahabbu ayyusalla bainal adzani wal iqamah, dan dianjurkan untuk memberi jeda atau jarak antara adzan dan iqamah biqadril wudu' wa sholati rak'ataini. Berapa jeda antara adzan dan iqamah? Paling tidak cukup orang untuk berwudu atau cukup untuk sholat 2 rakaat. Hadis ini tidak menyebutkan sholat apa. Yang jelas antara adzan dan iqamat
hendaklah ada waktu untuk sholat. Dan tidak ada memang riwayat yang menyebutkan ada sholat qobliyah isya. Tidak ada. Hanya menyebutkan, hadisnya umum kan, kalau sebelum maghrib ada tadi. Sebelum asar ada. Yang rawatib 10-12, tapi sebelum isya tidak ada riwayat itu. Hanya ada hadis antara adzan dan iqamat ada sholat. Maka pendapat pertama, karena kita kaji tarjih ya. Kalau pendapat tarjih tidak ada qobliyah isya. Tapi kalau mau sholat yang lain silakan. Tapi bukan qobliyah isya itu. Sholat sunnah saja. Jadi, tapi tidak disebut qobliyah isya. Bisa dilihat dalam tanya jawab di tarjih. Tidak ada rawatib qobliyah isya. Tetapi sholat sunnah lainnya selain qobliyah boleh dikerjakan. Hadisnya ada waktu untuk sholat antara adzan dan iqamat. Tapi tidak ada riwayat qobliyah isya, itu tidak ada. Kita ulang ya, yang 10 rakaat ada. 12 rakaat ada. Tidak menyebutkan qobliyah isya. Sholat 4 rakaat sebelum asar ada. Sebelum maghrib ada. Sebelum isya tidak ada memang hadisnya. Maka yang dipakai hadis adalah antara adzan dan iqamat ada waktu untuk sholat. Hanya tarjih tidak menyebutnya sebagai qobliyah isya. Kalau mau sholat tidak apa-apa, tapi tidak disebut qobliyah isya. Dalam fatwa ya, majelis tanya jawab itu kan disebutkan hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa setiap kali sudah adzan menjelang iqamat disyariatkan sholat sunnah. Artinya antara adzan dan iqamat tersedia waktu untuk mendirikan sholat sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang muakkadah maupun yang tidak muakkadah. Adapun yang dimaksud dua adzan adalah adzan dan iqamah. Sedangkan adapun sunat qobliyah berdasarkan hadis-hadis Nabi sudah kita sebutkan tadi. Sehingga pada akhirnya dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada sholat rawatib qobliyah isya. Tetapi sholat sunnah lainnya selain rawatib boleh dikerjakan. Ini karena kemarin juga kebetulan ada pertanyaan itu. Dan kebetulan kajian kita setelah masalah sholat kita lanjutkan pada sholat sunnah di sekitar sholat fardu. Tetapi juga ada yang mengatakan 2 rakaat itu ya disebut qobliyah gitu. Di antaranya Syafi'iyah. Kalau kita bilang Asy-Syafi'iyah itu artinya bukan kita langsung Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i. Syafi'iyah ya. Imam Nawawi. Ini kan orang, maka menurut ulama-ulama dalam madhab Asy-Syafi'i an-nawafilu at-tabi'ah lil faraidi kismani. Jadi sholat sunnah yang menyertai sholat fardu ada 2 macam, muakkad wa ghairu muakkad, ada yang muakkad dan ada yang tidak muakkad, sampai pada perkataannya wa rak'atani qoblal maghrib, termasuk 2 rakaat sebelum maghrib, wa yusannu takhfifuhuma. Cuma kalau sebelum maghrib sholatnya di takhfif jangan panjang-panjang gitu. Sholat sunnahnya diringkas gitu ya. Karena maghrib itu waktunya pendek, nanti terlalu panjang sholat sunnahnya, maghribnya yang terlalu mundur. Kemudian dan di antara setiap adzan dan sholat, di antara 2 adzan ada sholat, mazhab Asy-Syafi'i mengatakan wa rak'atani qoblal isya, termasuk 2 rakaat sebelum sholat isya. Dan di antara ulama-ulama pada masa akhir adalah seperti Asy-Syaikh bin Baz mengatakan wa kadzal isya idza adzana al-muadzinu yusolli rak'ataini. Demikian juga berlaku untuk sholat isya, jika sudah muadzin adzan hendaklah didirikan sholat 2 rakaat berdasarkan hadis baina kulli adzanaini sholatun, di antara 2 adzan ada sholat. Maka jika sudah diadzani atau dikumandangkan adzan isya,
Syuri'a lil jalisina fil masjid, bagi orang yang berada di masjid dan orang yang baru datang disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Orang yang sudah ada di masjid sholatnya sholat qobliyah, sedangkan yang baru datang sholatnya tahiyatul masjid. Tetap ada waktu, itu maksudnya ada waktu untuk sholat. Kalau yang baru datang ya sholat saja 2 rakaat, tapi itu tahiyatul masjid. Kalau orang yang sudah di masjid kan tidak perlu tahiyatul masjid, tapi sholat saja 2 rakaat. Kalau dalam pendapat tarjih ya sholat 2 rakaat, tapi tidak disebut qobliyatul isya. Ini kajian kita bab awal ya, bab pertama berkaitan dengan sholat sunnah rawatib, karena masih ada bab berikutnya tentang ya tadi kalau di safar seperti gimana, kemudian Jum'ah ya, seperti sholat Jum'ah belum masuk bahasan, tetapi kalau Jum'ah yang jelas ba'diyah ya, ba'diyahnya ada, adapun qobliyahnya kita lebih cenderung tidak ada qobliyah Jum'ah. Jadi kalau kita Jumatan datang ya cukup tahiyatul masjid, kemudian duduk mendengarkan khutbah. Duduk mendengarkan khutbah atau tertidur enggak tahu itu. Jadi karena kalau bagi khotib ya Pak Mursidi yang biasa naik khotib itu kadang-kadang kita melihat ke bawah itu yang mendengarkan ya kok enggak ada yang begini ya. Semua begini itu ya. Tertunduk menikmati khutbah itu ya. Jadi begitu selesai tadi khutbahnya apa? Tidak tahu sama sekali. Ya. Jadi Assalamualaikum muslimin rahimakumullah, itu bab berikutnya yang kita bahas, termasuk bagaimana kalau sholat kita sholat rawatib di rumah ditambah dengan sholat lainnya, sholat sunnah yang lainnya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mengingatkan sebelum kita tutup bahwa awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Karena nanti di hari kiamat yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya maka baik yang lainnya. Jika rusak sholatnya, rusaklah seluruh amal yang lainnya. Kemudian bahwa yang dimaksud awal dihisab sholat adalah sholat fardu. Sholat fardu kita itu. Ketika ternyata dalam sholat fardu itu ditemui kekurangan-kekurangan, maka diperintahkan pada malaikat carilah sholat sunnahnya. Maka sholat sunnah itu kemudian untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Bukan mengganti sholat fardu. Artinya orang sudah sholat fardu, cuma sholat fardunya itu mungkin kurang ya, mungkin husuknya, mungkin apanya, sehingga bisa disempurnakan dengan sholat. Tapi kalau orang tidak sholat fardu ya tidak bisa. Sholat sunnah itu menutup, mengganti sholat fardu tidak bisa. Jadi ini supaya kita menambah lagi sholat sunnah, terutama yang rawatib. Yang rawatib dengan keutamaan-keutamaannya. Ini yang kita kaji pada malam hari ini. Sekaligus ini berhari raya ya. Pak Didik ini mengadakan halal bihalal di rumahnya. Tentu pesannya adalah ya semangat Ramadan jangan hilang. Jadi ketika Ramadan kita semangat, setelah Ramadan ya tetap kita melanjutkan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Iya tunggu dulu. Semangat. Jadi kalau kajian kita malam hari ini masalah sholat sunnah rawatib. Barangkali ada pertanyaan yang akan diajukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat subuh. Ini terjadi di Masjid Al-Jihad. Saya melihat salah seorang jamaah itu sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat subuh. Setelah saya amati ternyata dia itu masbuk, Ustaz. Sehingga sholat setelah sholat subuh itu sholat sunnah 2 rakaat. Dan saya lihat itu tidak hanya sekali 2 kali, tapi sering berkali-kali.
Untuk itu gimana kira-kira Ustadz untuk hal yang seperti itu? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lanjut, Pak Mursidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dekat Pak. Kami sholat rawatib kan mengikuti sholat wajib. Pertanyaan kami, kalau sholat Jumat, sesudah Jumat kan ada sholat juga. Itu kan termasuk rawatib, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat, insya Allah itu berapa? 4 rakaat. Jadi 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Terima kasih ya Pak, termasuk rawatib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dudung. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya bapaknya waktu kita datang ini dalam timer kira-kira kurang 3 menit atau 3 menit. Kemudian ini apa yang harus kita lakukan? Apa melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau qabliyah zuhur? Kalau itu diperkenankan tentunya bisa digabung. Apa niatnya? Satu, niat tahiyatul masjid dan sekaligus juga niat qabliyah zuhur. Ada demikian. Kemudian hal yang lain juga perlu juga kami tanyakan. Umpamanya ini sudah kebetulan terlambat, tidak mulai. Apa diperkenankan juga melaksanakan tahiyatul masjid sesudah salat wajib? Misalnya zuhur, sesudah zuhur kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, kemudian ba'diyah zuhurnya. Sebab masalah salat tahiyatul masjid ini dalam satu riwayat bahwa waktu hari Jumat Nabi sudah berkhutbah, ada jamaah yang datang langsung duduk, maka diperintah bangun untuk sholat tahiyatul masjid. Ini berarti sangat pentingnya untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya itu sudah kita singgung ya, bahwa mengkodok sholat qobliyah subuh itu tidak apa-apa ya, mengkodok. Jadi karena orang yang sudah setiap hari dia memang qobliyah subuh, jadi setiap hari itu. Suatu saat kemudian dia terlambat, maka dia mengkodok ya qobliyah subuh. Tapi ya tadi Pak, sekali lah gitu ya. Nah, kalau tiap hari mengkodok terus, ya ini kan menjadi kebiasaan. Jadi kalau terus menerus, jadi kalau kemudian selalu terlambat. Jadi ya intinya bersegeralah ke masjid untuk bisa supaya qobliyah subuhnya itu bisa tercapai, atau ya jauh sebelum, kalau rumah kita tidak terlalu jauh dengan masjid, ya sholat di rumah saja qobliyah dulu, kemudian berangkat ke masjid. Kalau ada waktu tinggal tahiyatul masjidnya, qobliyahnya sudah gitu ya. Kalau rumahnya tidak terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh di rumah belum subuh sudah qobliyah subuh, nah, juga tidak boleh juga itu, karena syaratnya harus sudah menjawab adzan. Setelah menjawab adzan, kemudian baru qobliyah, sudah masuk waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ya seperti itu Pak. Jadi kalau kita mau mengambil 4 rakaat ya setelah Jumat, memang bagus itu kalau 2 di masjid, kemudian 2 nanti ketika di rumah. Kalau sekali lagi ya, yang jelas kita betul-betul bisa hampir memastikan bahwa kita di rumah akan sholat. Karena seringkali kita mau sholat di rumah ternyata malah enggak gitu. Jadi sampai rumah itu ternyata ada macam-macam ya, ada hal-hal yang mengganggu. Tapi memang lebih bagus itu
kalau kita bisa mendirikan sholat sunnahnya di rumah lebih bagus. Banyak riwayat, misalnya ada riwayat lain mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu kapan qomat? Ketika Nabi sudah kelihatan di masjid langsung qomat. Artinya bisa saja Nabi sudah sholat di rumahnya, sehingga ketika di masjid kemudian qomat. Itu ada banyak riwayat juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika kita masuk masjid waktunya tinggal cukup untuk 2 rakaat. Padahal kita pengennya 4. Ya pengen tahiyatul masjid, juga pengen qobliyah. Tapi kalau dua-duanya tidak nutut, karena sekarang kita sudah dipandu oleh timer itu. Ketika ada timer itu bebas saja itu. Imamnya nunggu, masih ada sholat ya tunggu terus kan gitu ya. Sekarang ada timer itu tidak bisa itu. Makanya tidak cepat qomat, dimarahi sama jamaah itu. Jadi lalu kalau sudah posisi kita seperti ini, yang kita ambil yang mana? Qobliyahnya tahiyatul masjidnya. Sekaligus jawaban yang kedua ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Jadi pesan Nabi kepada orang yang datang kemudian tidak sholat 2 rakaat itu, lalu beliau mengatakan, hendaklah orang yang masuk masjid tidak duduk dulu sebelum tahiyatul masjid. Kalau orang ke masjid tidak untuk duduk, ya tidak ada tahiyatul masjid itu, Pak. Lewat tok misalnya. Nah, dari jihad itu kadang-kadang dari depan ke belakang itu lewat tok, bukan untuk duduk. Jadi intinya kalau orang mau duduk di masjid, sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sekarang ini mau di masjid, nanti qobliyahnya tidak nutut. Hadis itu menyebutkan hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk, maka ambillah qobliyahnya saja. Kenapa? Karena dengan qobliyah kita sudah melaksanakan hadis, melaksanakan 2 rakaat sebelum duduk. Itu sudah kena itu dengan qobliyah. Dan tidak perlu niatnya didobel. Niat qobliyah plus tahiyatul masjid. Nah, tambah lagi. Tambah sholat apa lagi itu. Kalau waktunya tadi belum duha ya. Sholat duha dan tahiyatul masjid, dan itu tidak bisa. Jadi cukuplah kita ambil qobliyah, karena dengan sholat 2 rakaat sebelum duduk itu sudah masuk. Janganlah seseorang dari kalian duduk ya sebelum dia sholat 2 rakaat. Maka kita 2 rakaat apa? Qobliyah. Itu sudah, kalau ada waktunya ya ada tahiyatul masjid, kemudian ada qobliyah kalau ada waktu. Jadi berkaitan tadi kan, maka pertanyaan berikutnya tadi kan ada orang yang datang kemudian sebelum duduk ditegur Nabi, sudah sholat belum? Dia mengatakan belum, maka beliau mengatakan sholatlah dulu 2 rakaat, dan beliau bersabda janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, kalau sesudah duduk ya tidak ada lagi, Pak. Jadi kemudian tadi setelah sholat baru tahiyatul masjid tadi. Ya kenapa kan? Iya, jadi karena sebelum duduk itu. Sebelum duduk ada sholat 2 rakaat. Kalau sudah, maka sudah tidak ada itu. Sudah tidak ada. Jadi itu ya tentang qobliyah dan tahiyatul masjid serta bagaimana sholat tahiyatul masjid. Mungkin cukup dulu, insya Allah masih bab sholat rawatib ini di pertemuan berikutnya.